Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya mengajak bersama-sama untuk mengadakan kajian polos atau kajian kitab dari peninggalan para ulama Nusantara. Dalam hal ini yang saya baca kitab Munjiat karya seorang ulama, Imam Ghazali Tanah Jawa, Imam Ghazali-nya Tanah Jawa, yaitu Kiai Saleh Darat Semarang. Jadi kitab Munjiat ini mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di sini saya sampaikan di awal kitab Munjiat ini Imam Ghazali yang diteruskan oleh Kiai Saleh Darat Semarang menyampaikan bahwa ada perkara yang penting, ada perkara yang fardu bagi kita orang mukmin, yaitu untuk mendalami atau mengkaji terkait dengan sifat-sifat madmumah dan sifat-sifat mahmudah. Jadi kita hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib bagi kita masing-masing untuk mendalami atau memahami terkait dengan sifat madmumah yang sifat-sifat tercela. Yang di dalam kitab ini nanti dibahas bahwa kitab-kitab sifat-sifat madmumah atau yang tercela itu ada 10. Kemudian sifat mahmudah atau sifat yang terpuji juga 10. Jadi kita perlunya memahami, mengerti tentang sifat madmumah atau yang tercela. Ada 10 itu kita harus memahami dan itu harus kita hindari. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, sifat madmumah harus dihindari. Dan kita harus dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah yang 10. Kemudian pada kajian kitab ini, sebelum membahas detail tentang sifat madmumah dan sifat mahmudah, di sini dituntun untuk lebih mengenal tentang bagaimana kolbun atau hati. Jadi di sini mesti kita perlu memahami, karena kita memahami sifat-sifat kepribadian ini kan termasuk bangsa halus, termasuk bangsa sing lembut, termasuk bagian sifat-sifat batiniah. Maka tidak bisa dihindari, kita harus mengawali mengkaji terkait dengan kolbun atau hati. Jadi kita memang diwajibkan untuk mengerti tentang bagaimana sifat hati, bagaimana hakikat hati atau kolbun itu. Walaupun di beberapa hadis seakan-akan memang pengertian kolbun juga sedikit, tetapi tetap ada kajian-kajian hadis terkait dengan kolbun itu tetap ada. Kemudian di dalam kolbun itu nanti ada pembahasan tentang roh, tentang nafsu. Mau nggak mau kita juga harus memahami, mengenal tentang kolbun, mengenal tentang roh juga nafsu. Dan ini bagi seorang ahli salik, orang yang pengen kenal sama Gusti Allah, itu mau nggak mau belajar tentang ini. Jadi memahami tentang kolbun, tentang roh, tentang nafsu, ini suatu hal yang pokok bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini saya lebih menekankan pada saya akan menyampaikan 4 saja sifat-sifat yang ada pada diri manusia, sifat pokok yang ada pada diri manusia. Mbok menawa kita kalau kita mengetahui tentang sifat 4 yang ada pada diri manusia, kita jadi hati-hati gitu ya. Saya bacakan kitabnya saja karena ini saya baca nggak banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi sifate kolbun iku petang perkara. Kolbun atau hati kita itu ada 4 sifat utama yang ada pada diri kita. Kang dihin sifate ati, kang dihin ngenggon-nggoni sifate satu galak nalikane muring-muring. Jadi setiap manusia ternyata punya punya karakter
yang apa ya, yang manusiawi, punya karakter yang lumrah, bahwa di dalam diri kita ternyata ada sifat-sifat yang meniru atau menempati sifatnya hewan buas. Jadi setiap manusia ya, semuanya, orang pandang bulu pejabat, orang pandang bulu preman, termasuk kiai, termasuk ustadz, di dalam diri kita semuanya termasuk ustadz ada potensi sifat-sifat hewan buas. Ini kita harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati kita tidak tahu diinggok kita harus setan, ternyata sifat hewan buas kita yang dominan ya. Jadi yang harus kita waspadai, yang pertama di dalam diri kita ada potensi, ada peluang, ada sifat-sifat hewan buas. Cara Jawane sifate satu galak. Lan kapindhone nganggone sifate kebo sapi nalikane nuruti syahwate. Yang kedua, salah satu sifat manusia yang lumrah yang umum itu meniru sifat hewan. Hewan apa ya? Hewan kayak sapi, kayak kerbau itu. Sing senengane mung nuruti pengen mangan, ya, nuruti perut. Nah, ini setiap manusia sama. Setiap manusia sama kecenderungan untuk nuruti hawane, nuruti apa ya? Nuruti kebutuhan makan ya, kebutuhan makan. Termasuk kebutuhan biologis ini tentu termasuk itu. Ini yang harus kita sadari. Jadi kita perlu mengendalikan ya, sifat-sifat kita yang termasuk satu galak atau sifat yang kebo sapi itu ibarat kita itu punya tunggangan. Jadi manusia itu diibaratkan punya tunggangan seperti macan. Nah, kalau kita itu punya tunggangan macan, kalau kita itu bisa mengendalikan, macannya nurut, tidak membahayakan. Tapi kalau kita punya tunggangan macan tidak dikendalikan, itu macannya akan membahayakan, akan menggigit orang, akan merusak, akan membunuh. Jadi ini perlunya kita hati-hati. Tapi kalau kita punya tunggangan macan ini, harimau itu kita kendalikan, ini nurut. Macannya orang ganggu, tidak mengakibatkan kerugian orang lain. Kemudian yang ketiga, lan kaping telune ngenggoni sifate seton nalikane nuruti seton. Nah, yang ketiga, ternyata pada diri manusia ada sifat-sifat setonia, ada sifat-sifat setan. Jadi nek golek setan rasa ado-ado, di dalam diri kita punya setan semua. Ya, golek dhewe. Di dalam kitab ini ada kejelasan ketika orang marah, itu sebenarnya yang marah itu setan masuk ke dalam diri kita. Jadi ketika kita marah itu mripate awake dhewe, kuwi mripate setan sing nemblok nang awake dhewe. Ketika kita istilahnya lagi marah atau lagi emosi, ya itu sebenarnya kita masih dikendalikan oleh setan itu. Maka berhati-hatilah. Mane wong Jawa nek jek nesu kondang wudu. Pantangane setan iki karo banyu. Nek dhewe wong Jawa ya ampuh. Bar layat kon wudu atau pisok nolak sawan ya, termasuk nolak setan itu. Jadi kalau kita sering berwudu, insya Allah setane rada mlayu, ora kerasan itu. Kemudian yang terakhir, lan kaping pate sifate awake dhewe, sifate ati ngenggoni sifate pangeran kang demen luhur lan sengit ino. Lah ini idealnya pada diri kita yang dominan itu adalah ngenggoni sifatnya pangeran, sing seneng kebajikan, seneng keluhuran, seneng ketaatan, itu idealnya. Nah, kemudian sifat-sifat hewan buas kita kendalikan, sifat-sifat kebo sapi sing nuruti nafsu syahwat terus, makan minum termasuk kebutuhan biologis perlu kita kendalikan. Termasuk terutama sifat-sifat setonia yang ini luar biasa, lembut banget. Kita tanpa sadar kita seringkali dibelokkan oleh setan. Termasuk ini bagi ustadz-ustadz. Jadi nek wong biasa setane yo biasa, tapi nek wong ustadz setane yo ngalini karo ustadz. Masya Allah, ujian berat. Demikian kajian pada pagi kali ini, semoga ada